Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Salah satu kunci keberhasilan, kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat hanya ketakwaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada hambanya supaya menyampaikan agama tauhid, supaya mentauhidkan Allah, supaya bertakwa kepada Allah, dan supaya taat terhadap utusannya. Misi dan visi para rasul yang 25 yang wajib kita ma'rifatkan sama, menyeru, menyuruh supaya bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan supaya taat terhadap utusannya. Fattaqullaha wa ati'un. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia, di penghujung bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh bersejarah bagi umat Islam, yaitu bulan Muharram, yang termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah dan diabadikan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Apa saja yang harus kita ambil? Kita lihat ke belakang sejarah-sejarah para nabi. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, termasuk sang istrinya Siti Hawa,
Mereka berdua lagi enak dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Mereka berdua ada di dalam surganya Allah. Kemudian ada salah satu hamba Allah, laknatullah, dia merasa iri dengan hamba Allah yang dua ini. Bagaimana caranya supaya mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surganya, supaya menemani si laknatullah itu. Akhirnya Nabi Adam alaihi salam beserta sang istrinya tergoda dengan si iblis laknatullah. Akhirnya Nabi Adam beserta Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, sampai sekarang belum masuk surga lagi. Walaupun beliau termasuk hamba Allah dan termasuk salah satu penghuni surga nantinya, sampai sekarang dia belum masuk lagi surga, hanya sebatas di taman surga Allah. Karena kuburan itu salah satu taman dari taman surganya Allah bagi orang yang beruntung, bagi orang yang berbahagia. Mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan berpisah dengan sang istri tercinta, dengan sang suami tercinta. Ratusan tahun mereka berdua dipisahkan oleh Allah dalam keadaan belum ada siapa-siapa di alam dunia, hanya mereka berdua. Kemudian mereka berdua bertaubat kepada Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ratusan tahun Nabi Adam alaihissalam bertaubat, padahal tidak berdosa Nabi Adam, tidak. Salah pengertian apabila kita meyakini bahwa Nabi Adam berdosa. Kenapa seluruh nabi diraksa, maksumun, diraksa oleh Allah dari dosa? Cuma sifat yang tidak pantas. Tidak berdosa, katakanlah berdosa menurut kita dosa kecil, tetapi mereka berdua bertaubat ratusan tahun. Kita berdosa besar, baru satu kali bertaubat kepada Allah merasa bosan. Nabi Adam beserta sang istrinya bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diterima taubatnya Nabi Adam beserta sang istri, yaitu di bulan Muharram, pasnya tanggal 10. Yang kedua, lihat Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah supaya menyampaikan risalahnya sama, fattaqullaha wa ati'un. Nuh, sampaikan agama tauhid supaya umatmu mentauhidkanku, bertakwa kepadaku, dan supaya taat terhadapmu. Apakah berhasil? Tidak. Jangankan yang lain, anaknya pribadi si Kan'an tidak iman terhadap Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh karena terbatas, beda dengan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin sampai hari kiamat diutusnya, terbatas dengan waktu, tidak ada yang iman. Akhirnya Allah menurunkan azab yang luar biasa, yaitu menenggelamkan umatnya. Habis semua kecuali orang-orang yang beriman, termasuk putranya celaka, ditenggelamkan oleh Allah puluhan tahun. Pas bulan Muharram diselamatkan Nabi Nuh alaihi salam, pasnya tanggal 10. Nabi Ayub alaihi salam diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan risalahnya, sama agama tauhid juga. Salah satu hamba Allah Nabi yang terkenal paling sabar,
Nabi Ayub alaihissalam sepanjang hidupnya diuji dan diuji oleh Allah berupa penyakit yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, tetapi beliau sabar terhadap ujian ini. Penyakitnya adalah penyakit kulit, artinya dalam tafsirnya di dalam kulit, di luar daging, tidak kelihatan, tetapi yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam luar biasa sakitnya. Terus dan berterus bersabar dan takwa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan sakit Nabi Ayub alaihissalam di bulan Muharram, pasnya tanggal 10. Kita kenal dan sering kita dengar kisah Nabi Yunus alaihi salam, salah satu hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah sama untuk menyampaikan agama tauhid atau yang disebut dengan agama samawi. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau belum tuntas menyampaikan risalahnya. Diuji oleh Allah, dimakan oleh salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah, yaitu ikan nun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulum. Puluhan tahun Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan nun. Mereka bertaubat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Puluhan tahun Nabi Yunus alaihissalam bertaubat kepada Allah dalam keadaan gelap gulita di dalam perut ikan nun. Pas bulan Muharram tanggal 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikeluarkan dari perut ikan tersebut dan dalam keadaan selamat. Kemudian bapaknya para nabi, bahkan Nabi Muhammad termasuk nabi kita, harus mengikuti milahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Terkenal Nabi Ibrahim keras. Kemudian dia salah satu hamba Allah yang tidak pernah musyrik terhadap Allah, tidak. Wa ma kana minal musyrikin. Dia menyampaikan agama samawi, agama Allah, supaya mentauhidkan manusia, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, takwa kepada Allah, dan supaya mengikuti ajakan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Tugas para nabi seluruhnya bukan mencaci maki pejabat, bukan mencaci maki umatnya, bukan, tetapi menyampaikan risalah. Tetapi sebaliknya yang mencaci maki adalah pejabat, para aparat, termasuk masyarakat, karena tidak cocok dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai jangankan yang lain, ayahnya pribadi Azar menolak terhadap ajakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya mereka, Namrud di waktu itu termasuk ayahnya sendiri, sepakat supaya Ibrahim alaihi salam dibakar. Puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar dengan api yang begitu hebat, dengan kekuasaan Allah, dengan rahmat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak apa-apa, diselamatkan oleh Allah dengan kalimat ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, selamatlah Nabi Ibrahim. Itu juga di bulan Muharram pas tanggal 10. Bagaimana dengan Nabi kita? Nabi kita juga diselamatkan oleh Allah dari ancaman kafir-kafir Quraisy. Di mana ancaman kafir-kafir Quraisy, Nabi Muhammad akan dipenjarakan, Nabi Muhammad akan dibunuh, Nabi Muhammad akan diusir dari Mekah. Lihat dalam surah Al-Anfal ayat 30.
wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingat Muhammad, apabila dikala mereka, waktu itu pejabat-pejabat Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy termasuk masyarakatnya, mengadakan makar terhadap Muhammad, liyuthbituka, yang pertama kamu akan dipenjarakan Muhammad, dengan cara yang halus. Pengikut Muhammad, bagaimana Muhammad dipenjarakan dalam keadaan tidak ada yang tahu satupun. Yang kedua, Muhammad kamu akan dibunuh. Yang ketiga, yang paling ringan, tidak dipenjarakan dan tidak dibunuh, usirlah Muhammad dari Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah harus hijrah. Sebelum ke Madinah, beliau beserta Abu Bakar mampir dulu ke Gua Thur. Di situ kemudian dikejar oleh kafir-kafir Quraisy, diselamatkan oleh Allah melalui burung dan laba-laba. Padahal itu burung dan laba-laba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram tanggal 10. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar selamat dan berangkatlah ke Madinah. Apa tujuannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Tujuannya bukan apa-apa, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, tetapi karena agama beserta umatnya kita. Seandainya tidak Rasulullah SAW tidak berhijrah ke Madinah, tidak mungkin Islam nyampe kepada kita. Apa yang harus kita tiru? Yang harus kita hijrahkan? Hijrahkan lisan min qauliz zur. Hijrahkan lisan dari ucapan-ucapan yang busuk, dari ucapan-ucapan yang buruk, ila kalimat tauhid. Hijrahkan dengan ucapan kalimat tauhid. Dua, hijratul qalbi, hijrahkan hati, minasyirki ila tauhidi, dari sifat-sifat kesyirikan menuju ke sifat ketauhidan, dari sifat-sifat kemunafikan menuju ke sifat kesolehan. Ma'asyiral muslimin, yang tidak boleh itu adalah hijratul makan, hijrah tempat, mau pindah kemana. Karena Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudahnya putuh Mekah. Mekah sudah putuh, yang harus kita hijrahkan adalah niat dan amal. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang iman dan beramal dan mampu menghijrahkan dirinya yang tadi disebutkan dan siap berjuang memperjuangkan agama Allah, meneruskan risalah Allah, baginya adalah rahmat kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dipertegas lagi oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 9, bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan, baginya adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi millati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam
والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.